wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas kita, Ibu Dwi Yusmi Harsi, ya, Bapak Ibu peserta pelatihan video ya tahap 4 yang berbahagia. Untuk efektifnya waktu ya, karena Ibu Pengawas sudah bergabung dengan kita dan beliau sangat sibuk jadwalnya, ini jam 1 beliau harus meninggalkan kita. Oleh karena itu langsung saja saya berikan kepada Bu Dwi. Mangga Bu Dwi langsung. Iya siap Pak, saya coba ini ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh luar biasa ya aktivitas teman-teman, minat teman-teman mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Darno sudah memfasilitasi teman-teman untuk kemajuan guru-guru di Kabupaten Bogor ini. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita tetap harus berkomitmen untuk membangun, mengembangkan diri terus-menerus, jangan sampai kita puas sampai di sini. Banyak hal yang perlu kita persiapkan, banyak hal yang perlu kita kembangkan, termasuk dengan membuat video pembelajaran, agar kita bisa mengajar itu enjoy, anak-anak memperhatikan kita, anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan senang, mudah dipahami. Salah satunya menggunakan video pembelajaran. Silakan teruskan aktivitasnya, kegiatannya, supaya rekan-rekan guru semuanya terus maju, terus berkembang, optimis untuk menatap masa depan. Walaupun di masa sulit ini, kita tetap bisa memanfaatkan kesempatan belajar dan belajar. Mari kita satu hal yang perlu kita pahami, informasi berkaitan dengan AKM. Ya, sudah bisa Pak, ini dilihat Pak. Tayangannya sudah bisa dilihat Pak? Belum Bu, belum tampil. Belum di-share ya Bu? Belum. Harusnya sudah tuh Pak. Sampai ada tanda silang. Iya. Diklik lagi yang itu. Oke. Ya. Ya. Kita baik. Diarahkan ke PPT-nya Bu. Selama ya kita akan membahas tentang sudah Pak? Ya sudah Bu. Tes. Ya di slide show. Ya. Oke, sudah muncul ya. Nggak ada suaranya Pak ya. Darno? Ada. Yuk. Baik, ini teman-teman. Suaranya? Ada Bu, ada. Ya. Bu. Ada ya? Oh iya baik. Iya. Ya, teman-teman guru, kita akan sedikit melihat tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM yang sedang saat ini dibahas di berbagai media. Berkaitan tugas kita sebagai pendidik, kita juga harus memahami AKM ini dan bisa melaksanakan dalam keseharian kita. Nah, AKM itu bukan menggantikan UN. Ada satu salah kaprah dari orang tua yang belum memahami, anak-anaknya mau diikutkan bimbel agar AKM nilainya bagus. Pikirnya AKM itu sebagai pengganti UN, padahal AKM ini berbeda dengan UN. UN sudah diserahkan sepenuhnya ke sekolah melalui Permendikbud 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dan ujian nasional ini sudah tidak lagi menjadi satu persyaratan kelulusan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya banggakan, bentuk ujian diserahkan kepada sekolah. Ujian nasional sudah tidak dilaksanakan lagi untuk pemetaan maupun penentuan kelulusan.
Adapun bentuk ujian yang diselenggarakan oleh sekolah itu dapat berupa penilaian portofolio guru, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Artinya di sini, Bapak Ibu gurulah yang menentukan ujian sekolah itu. Soalnya, bentuk tesnya, mau menggunakan portofolio, mau penugasan, berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, khususnya dalam standar isi KI-KD-nya. Yang kedua, bentuk ujian yang diselenggarakan oleh sekolah di atas dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan. Jadi ujian bisa dilaksanakan di semester 5 kelas 9 atau semester 6 kelas 9. Ditetapkan oleh sekolah karena pelaksanaan sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Ya. Penentu kelulusan adalah sekolah. Satuan pendidikan melalui rapat dewan guru akan menetapkan kriteria-kriteria kelulusan. Biasanya di awal tahun ada rapat penetapan kriteria kelulusan yang menentukan seseorang peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah tersebut. Syaratnya apa? Kriterianya apa? Misalnya, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan pelajaran mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah diselesaikan. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan kalau sudah menyelesaikan semua program pembelajaran, memenuhi nilai semua yang ditentukan mata pelajaran di satu sekolah itu, nilai sikap perilakunya minimal baik, dan mengikuti ujian yang dilenggarakan oleh satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik atau siswa itu yang menetapkan adalah satuan pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Di awal tahun kita menetapkan kriteria kelulusan, di akhir tahun pelajaran akan merapatkan dewan guru itu menentukan kelulusan. Siapa peserta didik yang lulus, peserta didik yang tidak lulus berdasarkan kriteria kelulusan yang sudah ditetapkan di awal tahun. Ya, apa itu AKM? Kita kenal kompetensi minimum. Adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar yang sangat diperlukan seorang siswa. Artinya, seorang siswa itu minimal mempunyai kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Literasi ini untuk kemampuan menambah wawasan, memperluas wawasan. Numerasi ini supaya dapat memperhitungkan kehidupannya nanti. Dalam kehidupan perlu perhitungan-perhitungan agar kehidupan mereka sesuai dengan kondisi dan situasi yang diharapkan. Kompetensi minimum ini kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar yang sangat diperlukan siswa untuk mempelajari semua materi pembelajaran. Jadi nanti AKM, Bapak Ibu guru semua bisa membiasakan, bisa menerapkan dalam keseharian pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa, terutama dalam literasi dan numerasi, untuk mempelajari materi pembelajaran. Jenis AKM atau asesmen kompetensi minimum ini ada dikelompokkan.
AKM nasional, dan AKM kelas. Asesmen kompetensi minimum nasional ini fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Apakah sistem pendidikan yang kita laksanakan saat ini sesuai, mendukung kemajuan peserta didik, membawa anak-anak atau peserta didik kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sementara AKM kelas, kita semua para guru ini berfungsi untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Bedanya kalau nasional ini untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, kalau AKM ini untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Sampel di AKM nasional, sampelnya adalah peserta didik, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sementara AKM kelas, tidak ada sampelnya, semua peserta didik dari kelas 2 sampai kelas 12. AKM nasional, pelaksanaannya tersandat oleh pusat. Jadi soal-soal dibuat oleh pusat, peserta yang menentukan nanti sampelnya ditentukan oleh pusat lewat dapodik gitu ya. Sementara kalau AKM kelas itu pelaksanaan adalah guru di kelas. Kita semua yang ada di dalam mata pelajaran itu. Seperti apa bentuk soalnya? AKM nasional ini sebagai survei ada multi-stage adaptive testing real-time scoring. Sementara AKM kelas ini human scoring oleh guru mendiagnose tingkat penguasaan siswa. Soal yang objektif di sini bisa menggunakan PG kompleks dengan check box, multiple true false, multiple yes no, jawaban benar lebih dari satu yang bisa mengukur berapa persen kemampuan anak-anak kita. Matching tes atau menjodohkan, isian singkat dengan angka, nama atau benda yang sudah fix. Nah, ini ternyata yang paling banyak dapat mengukur scoring yang guru lakukan adalah di yang kedua, pilihan ganda kompleks menggunakan check box, multiple true false, multiple yes no, jawaban benar lebih dari satu. Ini mampu mengungkap 40% kemampuan siswa, ya. Objektif ini bagi AKM survei nasional hanya 5% soalnya. Yang AKM kelas itu kembangkan 25%. Sehingga anak-anak mulai berpikir dengan isi, bisa menalar, meningkatkan daya nalarnya dalam kehidupannya, gitu ya. Asesmen nasional ini merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu Bu Dwi suaranya berapa banyak sampelnya? Oke. Ya. Sampelnya tiap-tiap sekolah minimum 5, maksimum 45 peserta didik. Ya, nanti sekolah-sekolah akan mengusulkan seperti waktu-waktu lalu sudah melaksanakan simulasi AKM. Maka berapa banyak sekolah yang siswa yang disuruhkan di sekolah itu permintaan sekolah. Tapi nanti peserta itu sampel yang menentukan dari pusat secara acak lewat dapodik. Ya. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional ini menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem,
asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Jadi hasil asesmen ini akan menjadi umpan balik bagi sekolah. Tidak menentukan ranking sekolah, tidak menentukan ranking dinas pendidikan kabupaten kota, tetapi menjadi cermin, menjadi umpan balik bagaimana sekolah itu, dinas pendidikan akan mengembangkan proses evaluasi diri dan perencanaan program berkaitan pendidikan. Lanjut, ini populasinya. Untuk populasi SDMI kelas 5, maksimal 30. Untuk SMP, MTS sampai SMA, SMK, kelas 8 dan kelas 11, maksimal 45. Tidak sekolah yang menentukan ya Bapak Ibu, tapi yang menentukan langsung oleh Kemdikbud. Ya. Murid kelas 5, kelas 8 dan 11 ini akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Jadi kita tidak boleh mengganti siswa kita. Supaya bagus nilainya kita ganti, si Asep diganti dengan Badru misalnya, nggak bisa. Sudah ditetapkan secara acak dari Kemdikbud. Responden dalam AKM ini ruang lingkupnya meliputi siswa, guru, dan kepala sekolah. Beberapa waktu lalu sebelum UN sempat ya Bapak Ibu guru ikut survei AKM begitu ya. Nah, siswa instrumennya adalah AKM literasi dan numerik serta survei karakter. Diharapkan dari instrumen AKM literasi numerik dan survei karakter ini mendapatkan informasi hasil belajar kognitif maupun hasil sosial emosional peserta didik. Guru, kepala sekolah, instrumennya adalah survei lingkungan belajar. Informasi yang diharapkan didapatkan karakteristik input dan proses pembelajaran yang digunakan sebagai hipotesis menganalisis hasil belajar. Jadi survei lingkungan belajar ini sasarannya respondennya guru dan kepala sekolah. Informasi yang diharapkan ada karakteristik input dan proses pembelajaran yang digunakan sebagai hipotesis menganalisis hasil belajar. Apakah lingkungan belajar sudah mendukung proses pembelajaran? Apakah SDM gurunya sudah mendukung sarana prasarana dan sebagainya? Ini akan mempengaruhi hasil daripada analisis belajar anak-anak kita. Ya. AKM instrumennya ini fungsinya untuk mengukur literasi membaca dan matematika bagi siswa. Maka soal-soal AKM pun nanti Bapak Ibu bisa cermati di sana diarahkan untuk banyak soal cerita tentang kehidupannya. Matematikanya matematika penerapan dalam kehidupannya. Literasi membaca kebahasaannya dikembangkan. Survei karakternya ini ada soal-soal AKM yang mengukur bagaimana emosional sosial siswa dan pembelajar Pancasila. Ingin mengembangkan lebih lanjut bagaimana karakter pembelajar Pancasila itu. Sosial emosionalnya dapat dibangun melalui survei karakter ini. Instrumen survei lingkungan belajar fungsinya untuk mengukur kualitas berbagai aspek dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Sehingga Bapak Ibu guru wajib nih mengembangkan berbagai bentuk soal-soal yang mengacu ke AKM.
Jangan hanya mengejar ke kognitif saja, tapi soal-soal kita sudah mulai kita kembangkan untuk membekali anak-anak dalam kehidupannya, berliterasi, numerik, dan juga karakternya kita kembangkan, gitu ya. Seperti apa lingkup AKM itu? Asesmen kompetensi minimum di literasi membaca. Ini kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Survei karakternya, ini karakter profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan globalisasi saat ini. Di numerasinya, anak-anak kita ajak untuk kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini kompetensi minimum yang harus dimiliki seorang peserta didik agar dapat membekali anak-anak kita literasinya, numerasinya. Untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah, survei lingkungan belajar yang akan dilihat adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Seperti apa iklim keamanan sekolah, meliputi lingkungan, rasa aman, konsepsi, hukuman fisik, kebijakan sekolah. Iklim kebinekaan sekolah meliputi pro pencegahan kekerasan, komitmen kebangsaan, merasa terancam, pengalaman terdiskriminasi, kebijakan ini harus dihindarkan dari anak-anak kita. Kualitas pembelajaran meliputi iklim keteraturan kelas, pengajaran yang adaptif, umpan balik yang konstruktif. Bimbingan guru akan mempengaruhi proses pembelajaran ini. Ya, Bapak Ibu, ini komponen soal-soalnya. Dilihat komponennya, ini ada konten atau isinya, proses kognisinya, konteks, dan bentuk soal. Stimulus harus menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari terkini. Ada beberapa teks saling berkaitan. Teks informasi, sastra, grafik, tabel, gambar infografis. Berkaitan pemecahan masalah, ada transfer konsep, berpikir kritis. Tidak mengandung unsur-unsur suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, kekerasan. Kontennya, ini anak dikembangkan untuk membaca, maka ada teks informasi, ada teks sastra. Numerasinya, muncul bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, data, dan ketidakpastian. Supaya anak-anak bisa menilai mana yang sesuai dengan kehidupannya. Progres kognisi yang dikembangkan adalah kemampuan membaca dan numerasi. Supaya anak bisa menemukan informasi, retrieve dan aksesnya. Memahami, bisa menginterpretasi dan integrasikan. Mengevaluasi dan merefleksikan. Sementara untuk numerasi, memunculkan pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteks mencakup personal, sosial budaya, maupun saintifik. Bentuk soalnya yang bisa Bapak Ibu ambil, ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks, ada drag and drop atau menjodohkan, singkat, atau uraian. Ya, sebelumnya ini pengembangan soal dibagi ke 6 level.
Level ini menunjukkan kelas berapa, kelas berapa, kelas berapa. Jawaban pilihan untuk bentuk PG seperti biasa. Kalau kita di SMP dengan 4 pilihan. Semakin tinggi jenjangnya, maka pilihannya atau optionnya semakin banyak. A, B, C, D, E, gitu ya. Oke. Dasar kompetensi AKM. Kompetensi AKM ini basisnya mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013. Ini untuk di dalam kelas, AKM mata pelajaran. AKM nasional acuannya adalah kisi-kisi PISA. Karena kita akan melihat sejauh mana sistem pembelajaran kita berhasil kepada acuan di PISA. Itu ya. Standarnya standar PISA pembelajaran kita. Oke. Konten soal AKM berdasarkan literasi PISA, ini ada literasi sains, yang mana kapasitas seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan sikap ilmiahnya untuk mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta, sehingga dapat memahami alam semesta dan membuat keputusan. Sains, kehidupannya, berkaitan dengan pengetahuan alam sekitarnya, prinsip-prinsip ilmiah, sikap ilmiah ini harus diterapkan dalam keseharian anak-anak kita. Bisa berpikir ilmiah, bersikap ilmiah, dan juga bisa memahami alam semesta untuk mengambil keputusan. Literasi keuangan. Perlu sekali di sini keuangan ya. Uang dan transaksi kontennya. Kognitifnya mengidentifikasi informasi keuangan. Konteksnya dalam pendidikan dan pekerjaan. Supaya anak bisa prediksi, bisa memperhitungkan keuangan dalam kehidupannya, mulai dari pendidikan sampai nanti ke dunia kerja. Merencanakan dalam konteks keuangannya, proses kognitifnya, konteks literasi, agar nanti dalam rumah tangga dan keluarga dapat menerapkan keuangan yang benar. Risiko dan manfaat dari keuangan itu untuk mengevaluasi permasalahan keuangan. Konteksnya kehidupan individual. Mungkin kalau anak-anak kita uang saku sekian dipergunakan untuk apa, bermanfaatnya seperti apa bagi kalian. Nah, ini sudah masuk kepada konteks risiko manfaat keuangannya. Landscape atau pengaturan keuangan, membuat perencanaan keuangan. Proses kognitifnya ini menerapkan pengetahuan dan pemahaman akan keuangannya. Konteksnya agar mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mulai dari masyarakat terkecil dalam keluarganya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Tes kognitif dari informasi hingga pengetahuan dan pemahaman kritis tentang isu global. Tes PISA, teman-teman kalau kita lihat Olimpiade Sains begitu ya, ini akan menilai bagaimana siswa menggunakan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis mereka untuk memahami isu-isu yang sangat penting bagi dunia. Misalnya perubahan iklim, kemiskinan, isu-isu yang mempengaruhi interaksi terbuka dan saling hormat antar budaya. Misalnya adanya stereotip budaya. Supaya kita bisa menghargai teman-teman kita di berbagai belahan dunia ini melalui komunikasi. Contoh soal visa. Nah ini ada satu soal yang berkaitan, pernyataan yang berkaitan, pertanyaannya satu. Tren fashion yang cepat mengakibatkan pergantian busana di kalangan tertentu. Ya, diharapkan harga baju-baju tersebut tidak terlalu mahal supaya mengganti baju tidak menguras kantong. Nah, dari pernyataan ini ada pertanyaan, bagaimanakah seharusnya kamu terhadap tren fashion? Satu pertanyaan, ya teman-teman. Nah, mari kita coba membuat contoh-contoh soal KM ini dalam kelas kita.
supaya kita bisa mengembangkan AKM itu di keseharian kita, membekali anak-anak kita dalam kehidupannya. Mungkin itu singkat, nanti secara detail kita bisa tanya jawab secara online ya Pak Darno ya. Iya Bu. Ini tuntutan waktu saya Ya Bu. harus masuk lagi Ya. SIM PKB. Ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu mohon maaf nih. kita berikan aplaus ke Bu Dwi Bapak Ibu ya. Nah, ya. Iya, makasih. Nah, saya langsung keluar ya. Ya, Bu, Langsung keluar ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, jadwalnya Bu Dwi sangat padat ya. Jam 1 beliau harus ikut nilai guru praktek ya, guru penggerak ya. Jadi sekali nggak ada tanya jawab Bapak Ibu ya, mohon maaf. Selanjutnya Bapak Ibu, agenda kita adalah ke trainer Bapak Ibu ya. Saya serahkan tentang aset dan skrip video ya. Nanti mungkin paparan dulu tentang apa itu video ya, strateginya bagaimana ya. Di room ini sudah hadir ya Pak Denny ya, saya sapa dulu. Halo Pak Denny. Pak Denny, halo. Oh iya, Denny ya sudah hadir. Baik Bapak Ibu, sepenuhnya waktu saya serahkan kepada trainer kita yang terhormat Bapak Denny Rohendi MPD ya. Kami silahkan nanti sampai selesai sekitar jam 3 atau kurang seperempat Bapak Ibu. Setelah itu masih ada satu lagi seminar ya dari teman kita dari Bu Eli ya. Oke Pak Denny, mangga silahkan. Baik Pak Darno, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Oke, saya coba langsung share screen aja ini. Sudah terlihat Pak?